Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji pada uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Mia Eriha. Saya adalah seorang guru di MTS Ma'arif 16 Nurul Hidayah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Bidang studi Bahasa Arab tingkat MTS di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung dengan nomor induk mahasiswa 1870132528281. Hari ini Minggu, tanggal 25 bulan Januari tahun 2026, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada siswa MTS Ma'arif 16 Nurul Hidayah. Sekian dan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Mada darsun al-an? Naam, fi hadzal yaum sanudarisu al-lugha al-arabiyyah. Walakin qabla dzalik hayya naftah liqa'ana hada bi qira'atil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya Rabbal alamin. Manil ghaib? Nihil. Alhamdulillah. Sa'akra'alakum kasful hudur, walakin ujibu bihadal hasah. Di sini ibu akan mengecek daftar hadir kalian, tetapi kalian menjawab dengan perasaan. Biasanya kalian kalau di absen menjawab dengan apa? Hadir atau hadiro. Walakin al-an kalian menjawab dengan perasaan. Di sini ada berbagai macam perasaan. Kalian jawab salah satu yang kalian rasakan saat ini. Fahim tuh? Baik, sekarang di absen sama ibu. Afira Dwi Azhara. Alhamdulillah Afira Said. Ahmad Arifun Najah. Saidun. Daniel Sihab. Saidun. Fawas Ibnu. Saidun. Firly Aulia. Saidun. Muhammad Ulil Azmi. Saidun di mana? Oh, di sana Saidun. Alhamdulillah. Nimas Ayu. Saidun. Olivia Sahara. Saidun. Robihatun. Saidun. Sofia. Saidun. Siti Fahima. Saidun. Syarifah. Alhamdulillah. Kulukum Said. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu nasional dengan hikmat sebagai bentuk rasa syukur dan nasionalisme. Kiaman.
Jurusan. Toyib, anak-anak silakan dilihat, dicek lagi kursinya, mejanya, atau di sekelilingnya, apakah masih ada sampah, atau tempat duduknya kurang nyaman. Silakan dirapikan dan dinyamankan. Kholas. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita membuat kesepakatan terlebih dahulu. Oke? Kita membuat kesepakatan terlebih dahulu selama pelajaran hari ini. Selama pelajaran dimulai, tidak boleh ada yang makan dan minum. Tidak boleh ada yang mengganggu temannya. Sepakat? Alhamdulillah. Hasanan. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Apakah kalian pernah tahu ice breaking tentang gajah dan semut? Tahu. Apa bahasa Arabnya gajah? Filun. Kalau bahasa Arabnya semut? Namlun. Filun bentuknya besar. Besar bahasa Arabnya turun. Hasanan. Kalau bahasa Arabnya semut, bentuknya kecil. Bahasa Arabnya kecil, solirun. Nah, begini. Ketika ibu mengatakan filun, kalian menjawab kabirun beserta gerakannya. Kabirun, filun, kabirun, namlun, solirun. Namlun, solirun. Kita mulai. Filun, 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 namlun, namlun. Alhamdulillah, khalas. Alhamdulillah kalian masih fokus semuanya. Berarti siap untuk menerima materi pada hari ini. Alhamdulillah. Baik anak-anak, kita pelajaran sebelum hari ini kita mempelajari tentang apa? Mempelajari tentang al-unwan. Apa itu al-unwan? Alamat. Sebelum materi hari ini kita telah belajar al-unwan. Dan materi pada hari ini kita belajar tentang al-baitu. Apa arti dari al-baitu? Rumah. Perlu kalian ketahui anak-anak bahwasanya setiap rumah pasti memiliki alamat. Tidak harus rumah saja. Apapun, tempat apapun yang kalian tuju, baik itu sekolah, rumah, masjid, pasar, rumah sakit, pasti memiliki alamat. Fahim tuh? Hari ini kita akan belajar tentang materi al-baitu. Ibu tanya, apa benda yang paling kalian sukai di kamar tidur kalian? Apa benda yang kalian sukai di kamar tidur kalian? Kasur, berarti sarirun. Sarirun. Apa itu? Tempat tidur. Ulangi. Sarirun. Sarirun. Tidur. Baik. Anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menguraikan bagian-bagian rumah dalam bahasa Arab secara tepat.
Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis fungsi setiap ruangan di rumah melalui studi kasus sederhana. Jadi, diharapkan kalian setelah pelajaran hari ini mampu mengetahui apa saja bahasa Arabnya ruangan-ruangan yang ada di rumah kalian. Fungsinya, fungsi di dalam rumah kalian, fungsi ruangan yang ada di dalam rumah kalian, dan benda-benda yang ada di ruangan rumah kalian. Fahim tuh? Fahim. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang solih-solihah, kalian selama belajar tidak usah takut salah. Belajar tidak harus sempurna. Jangan takut untuk mencoba. Kalian datang ke kelas ini bukan untuk takut salah, tetapi untuk menjadi yang lebih baik. Fahim tuh? Sekarang Ibu mau tanya, apa bahasa Arab dari rumah? Hasanan. Bahasa Arab dari rumah baitun. Bahasa Arab dari pintu apa? Babun. Hasanan. Sekarang bahasa Arab dari jendela. Nafidatun. Hasanan. Baik anak-anak, baik. Al-an, di sini ada sebuah gambar. Ada sebuah gambar yang ruangan yang berantakan. Kalau kalian lihat, ini termasuk ruangan apa? Ghurfatul julus, ruang tamu. Artinya ghurfatul julus, ruang tamu. Di sini ruang tamu yang sangat berantakan. Ibu tanya, bagaimana perasaan keluarga kalian ketika melihat rumah yang sangat berantakan seperti ini? Ya, Hima? Ya. Iya. Rumah yang berantakan membuat tidak nyaman. Ayo, siapa lagi yang mau menjawab? Firly. Anggota keluarga merasa ingin segera membereskan rumah supaya rumah menjadi bersih dan nyaman kembali. Iya. Itu artinya apa? Ketika kita melihat rumah yang kotor, rumah yang berantakan, kita merasa tidak nyaman. Artinya apa? Kita harus menjaga kebersihan rumah kita. Fahim tuh? Alhamdulillah. Anak-anak, di sini ada sebuah video percakapan antara dua orang, laki-laki dan perempuan. Lah, apa yang sedang dibahas mereka ini? Membahas tentang apa? Silakan disimak video ini, didengarkan baik-baik. Mereka membahas tentang apa? Silakan disaksikan. Assalamualaikum ya Aisyah. Waalaikumsalam Ahmad. Kaifa halak? Ahmad bikhair walhamdulillah. Hal fi baitiki ghurafah? Na'am, fi baiti ghurafun. Ma hiya? Hiya ghurfatul julusi wa ghurfatul nawmi wa ghurfatul mudzakarati wa ghurfatul ta'ami wa maqbah wa musalla wa hamam. Syukran ya Aisyah. Afwan Ahmad. Baik anak-anak, video yang telah kalian tonton membahas tentang apa? Membahas tentang apa? Video yang telah kalian tonton membahas tentang rumah beserta ruangannya dan benda-benda yang terdapat di dalam ruangannya. Baik anak-anak, sekarang Ibu mau tanya. Apa saja bagian-bagian dari rumahmu yang Syihab?
Ada apa saja? Ruang tamu, tempat tidur, dapur, dan kamar mandi. Kita bahasa Arab kan? Apa bahasa Arab ruang tamu? Ghurfatul julus. Sekarang ibu mau tanya lagi. Apa arti dari ghurfatun naumi? Kamar tidur. Hasanan. Apa arti dari ghurfatul julus? Ruang tamu. Hasanan. Baik anak-anak, sekarang di sini ada materi, kita lanjutkan, ada materi tentang al-baitu, rumah. Masih tetap fokus ya. Di sini kita membahas tentang rumah. Apa bahasa Arab dari rumah? Al-baitu. Kita lanjut. Pendahuluan, di sini ada pendahuluan. Apa bagian rumah yang paling kamu sukai? Apa? Bagian rumah. Ruangan apa yang kalian sukai? Kamar tidur. Berarti apa? Ghurfatun naumi. Terus, ada lagi. Mengapa kita harus menjaga kebersihan? Agar rumah kita nyaman untuk ditinggali. Kita lanjut. Baitun artinya rumah. Rumah adalah tempat tinggal manusia bersama keluarga. Kita lanjutkan. Di sini ada mufradat atau kosakata tentang rumah. Ketika ibu menunjuk, kalian membaca bersama-sama. Okay? Ketika ibu nunjuk di sini, kalian baca yang ibu tunjuk beserta artinya. Paham? Paham. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mufradat atau kosakata daripada benda yang ada di ruangan. Ya, paham tuh? Kita lanjut. Di sini ada sebuah kuis, ya. Ada kuis. Kelompok yang paling cepat menjawab akan mendapat poin tambahan. Ya. Kelompok yang paling cepat menjawab dapat poin tambahan. Silakan nanti ketika ibu sudah menampilkan pertanyaannya, kalian angkat tangan terlebih dahulu baru menjawab. Siap? Siap. Siap. Kita lihat soal nomor 1. Arti dari kata al-baitun adalah, ya, kelompok ghurfatul julus. Rumah. Betul. Hasanan. Lanjut. Soal nomor 2. Bahasa Arab dari kamar tidur. Gantian ya. Ghurfatun naum. Tafadhal. Ghurfatun naum. Hasanan. Kita lihat lagi. Masih ada. Kalimat hada baiti memiliki arti hada baiti. Ya Azam. Ini rumahku. Hasanan. Tepuk tangan. Toyib, anak-anak, di sini ibu akan memberikan kalian lembar kerja, ya. Di sini lembar kerjanya kalian kerjakan per kelompok, ya. Ibu bagi dari sekarang. Diperhatikan, ibu mau menerangkan terlebih dahulu. Coba dilihat kertas yang sudah didapatkan, lembar kerja yang sudah didapatkan. Di situ kalian tulis nama kelompok kalian. Yang kedua, kalian menjawab pertanyaan di situ. Ada pertanyaan diskusi, kalian jawab. Yang ketiga, kalian menulis ruangan utama.
ruangan utama, 3 ruangan utama yang harus dirapikan. Ya, di dalam rumah. Ruangan yang ada di rumah yang harus dirapikan. Dan yang keempat, kalian menjawab atau menulis benda-benda yang ada di ruangan. Di sini sudah ada ruangan, dapur. Benda apa saja yang ada di dapur? Yang kedua, kamar tidur. Benda apa ya saja yang terdapat di kamar tidur? Yang ketiga, ruang tamu. Apa saja yang ada di ruang tamu? Benda apa saja yang ada di ruang tamu? Terus yang ketiga di sini kalian disuruh menggambar sebuah denah ruangan yang paling kalian sukai. Ruangan rumah yang menjadi favorit kalian. Kalian gambar. Setelah itu kalian tempeli dengan mufrodat. Mufrodat atau kosakata ya. Seumpama kalian menggambar sebuah ruangan, kamar tidur. Di kamar tidur ada tempat tidur, sarirun. Kalian tempeli tempat tidur, gambar tempat tidur tadi dengan mufrodat. Kan kalian beri label. Fahim tuh? Setelah kalian menggambar, setelah kalian menyelesaikan lembar kerja ini, kalian cek kembali apakah sudah terisi semuanya. Kalau sudah terisi semuanya, kita presentasikan per kelompok maju ke depan. Per kelompok mendelegasikan 2 anak, okay? 2 anak. Yang satu nanti memperlihatkan gambar denahnya, dan yang satu membacakan apa yang ada di denah tersebut. Fahim tuh? Fahimna. Halo anak-anak, ayo semuanya ikut mengerjakan. Tidak boleh tidak ada yang ikut mengerjakan. Namanya tugas kelompok, jadi harus dikerjakan secara bersama-sama, berdiskusi. Tetap menjaga sopan dan kerapian. Fahim tuh? Hasanan. Sudah selesai? Khalas? Alhamdulillah. Sekarang tempat duduknya silakan seperti semula. Oke, baik anak-anak. Kalian sudah menyelesaikan membuat denah gambar ruangan favorit kalian. Sudah kalian labeli ya. Sudah selesai. Sekarang waktunya kita untuk presentasi. Nanti presentasi dimulai dari firqa ghurfatul julus. Kemudian firqa ghurfatun naum. Lalu kemudian firqa al-matbah. Nah, sebelum kita melakukan presentasi, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Baik? Tepuk semangat. Baik, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang bagian-bagian rumah. Saya akan menjelaskan tentang ruang tamu. Fi ghurfatul julusi hiya makanun muhimmun fil baiti. Nastaqatilu fiha duyufa wa najlisu ma'al usrati. Fi ghurfatil julusi harikatu wa kursiyun wa tawilatun. Ala jidari lawhatun jamilatun wa sa'atun. Ghurfatul julusi nadhifatun wa murihatun. Baik, anak-anak, firqa ghurfatul julus telah melakukan presentasi. Sekarang waktunya kalian menanggapi. Silakan dari firqa al-matbah. Silakan ditanggapi. Presentasi kalian menarik dan mudah dipahami. Terima kasih. Ya, presentasi kalian menarik dan mudah dipahami. Sekarang tanggapan dari firqa ghurfatun naumi. Tafadhal.
Presentasi kalian sangat bagus, jelas dan berbahaya. Presentasi kalian mudah dipahami dan sangat jelas. Silakan ditutup, Mbak Hima. Hadza ma qadartu an uqaddimahu. Syukran ala husni istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk wow. Tepuk wow. Kasih we. Kasih we. Kasih we. Wow. Tafadhol. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, hari ini kita telah belajar mengenai baitun, rumah. Baitun dengan ruangan-ruangannya dan benda-benda yang terdapat di dalam ruangan. Sekaligus fungsi dari ruangan tersebut. Alhamdulillah. Sekarang, di sini Ibu akan membagikan soal evaluasi. Seberapa jauh untuk mengukur seberapa jauh kalian memahami dalam materi hari ini. Ibu bagi. Soal sudah Ibu bagi, sudah mendapatkan semuanya? Sudah. Dikerjakan sendiri-sendiri per individu dan sekarang selamat mengerjakan. Sudah selesai? Halas? Baik, sekarang Ibu akan mengambil tugas kalian. Silakan dikumpulkan. Alhamdulillah, tugas sudah terkumpul semuanya. Kalian sudah menyelesaikan evaluasi hari ini. Sekarang Ibu mau tanya, apa yang kalian lakukan untuk menjadikan rumah kalian seperti surga? Ya Hima, tafadhol. Menjaga kerapian rumah dan menciptakan suasana yang damai dan bahagia. Iya, menjaga kerapian rumah dan menciptakan suasana yang bahagia. Ayo ada lagi. Ya Syifa, tafadhol. Membantu orang tua di rumah dan menjaga kebersihan agar rumah terasa nyaman. Iya, menjaga kebersihan supaya rumah terasa nyaman. Ayo ada lagi. Ya, tafadhol. Iya, membantu pekerjaan di rumah, sebagian dari membantu orang tua. Alhamdulillah, anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang soleh-solehah, hari ini kalian telah melakukan pembelajaran dan presentasi yang sangat semangat, penuh antusias. Untuk kedepannya, diharapkan Ibu semoga kalian lebih jelas lagi untuk penjelasan ketika presentasi. Sudah? Baik anak-anak, kita telah mempelajari materi Al-Baitun pada pertemuan hari ini. Sekarang Ibu tanya, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, rumah adalah tempat menebar kasih sayang. Baik anak-anak, pada pertemuan yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang menyusun teks deskripsi yang bertema tentang al-bait, tentang rumah. Untuk itu, tolong dipersiapkan di rumah belajar sebelum ke sekolah. Sebelum ke sekolah, kalian belajar di rumah terlebih dahulu. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, marilah kita membaca surat Al-Ashr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, cukup sekian untuk pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.